Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami normal correction 0,2%, close di 7.204 dengan adanya net sell dari investor asing. Untuk di market reguler net sell 212 miliar, sedangkan di all market net sell 283 miliar rupiah. Padahal hari ini kurs rupiah kita mengalami sedikit penguatan 0,05% di level Rp16.219 per 1 US dollar. Tapi sebenarnya ada banyak faktor ya alasan kenapa investor asing masih mencatatkan net sell dan juga mendistribusi saham-saham yang ada di IHSG. Salah satunya adalah karena ekonomi Indonesia dinilai pertumbuhannya itu cukup lambat dan bahkan menurun. Karena tentunya ya terakhir pun kita melihat bahwa penerimaan pajak negara itu turun akibat dari kurangnya warga masyarakat yang bisa membayar pajak ya guys ya. Karena ya masyarakat ini sebenarnya apalagi masyarakat kelas menengah yang angkanya juga terus turun. Ini sebenarnya kesulitan untuk mencari pekerjaan baru ya setelah adanya PHK besar-besaran kemarin. Apalagi sudah juga termasuk perusahaan-perusahaan startup, perusahaan media yang kita lihat ya, eksistensi dari medianya itu sendiri masih besar sebenarnya, tapi entah kenapa terjadi PHK dan efisiensi. Nah, itu juga akan cukup memberatkan penerimaan pajak negara. Yang mana sebenarnya ini menjadi faktor utama ya, tugas dari pemerintah kita saat ini adalah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memang semakin sulit dicari. Apalagi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat terkena PHK, ya tentunya ini menjadi tugas negara. Tugas dari masyarakat adalah bekerja, lalu apapun yang kita lakukan, baik itu membeli kendaraan, membeli makanan, itu akan terkena pajak dan pajaknya akan mengalir ke pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah ingin pajaknya lancar, ingin pajaknya lebih besar, maka harus mensejahterakan masyarakatnya terlebih dahulu. Nah, ini tentu saja ya, teman-teman juga mungkin sudah baca di media sosial ataupun di media berita ya, terkait dengan banyaknya PHK, di mana Bapak Luhut Binsar Panjaitan berjanji bakal ada 67.000 lowongan kerja ya. Semoga saja ke depannya akan lebih mudah lagi ya untuk masyarakat bisa mencari pekerjaan di luar sana. Karena tentunya ini pun menjadi salah satu tugas berat ya guys ya, yang diemban oleh pemerintah kita saat ini. Oke, jadi perusahaan BUMN ternyata juga sudah ya, rata-rata sudah membagikan dividen. Dan terakhir dividen TINS ini yang paling irit ya, dibandingkan Antam dan PTBA hanya 40% dari laba bersih. Tapi sejauh ini TINS ya kembali bisa bagi dividen setelah kasus korupsinya terungkap, ini saya rasa sangat bagus. Tapi tentu saja untuk kedepannya semoga bukan hanya sektor penambangan saja yang bagus ya, atau pertambangan saja yang moncer, tapi sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat ya, seperti perbankan ya dan juga consumer, itu juga bisa kembali naik ya guys ya. Nah itu harus diimbangi dengan kenaikan, ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Oke guys, jadi untuk saham pertama yang akan kita analisa adalah BBRI, di mana BBRI hari ini masih cukup sideways, close di harga yang sama di Rp4.070 per saham. Hari ini kita lihat ada normal distribusi, terutama dari RX, CC, dan juga BK. Dan jika kita perhatikan untuk BBRI hari ini juga masih ada net sell di 56,7 miliar. Memang net sell-nya tidak terlalu besar ya guys ya, tapi ini menunjukkan bahwa investor asing belum terlalu tertarik untuk kembali akumulasi saham BBRI. Jadi untuk BBRI meskipun memang sudah berada di zona oversold, tentu saja ini masih berada di fase wait and see ya, terutama dari investor asing. Jadi asingnya ini masih wait and see, dan kalau misal teman-teman ingin menunggu ya, apakah akan ada sentimen positif atau sebaliknya malah ada sentimen negatif yang bisa saja membuat harga saham ini malah kembali turun, seperti itu. Nah, kalaupun turun teman-teman bisa melakukan averaging down di harga yang lebih murah lagi. Jadi tentunya baik itu dalam fase membeli, ya dalam fase menjual, ataupun juga fase menunggu ya harga sideways, teman-teman harus banyak bersabar ya. Apalagi yang masih floating loss di saham BBRI. Jadi nanti kita pun akan membahas saham pertambangan dan juga saham lainnya ya guys ya, selain dari saham big banks.
Untuk BBNI hari ini juga masih close di harga yang sama, jadi rata-rata cukup sideways, close di Rp4.540 per saham, dan kita lihat ada akumulasi hari ini, terutama dari YURX dan juga ZP. Jika kita perhatikan untuk BBNI, hari ini ada net buy asing di 53,3 miliar. Sejauh ini yang akumulasinya masih rutin ya adalah BBNI, meskipun kemarin ada sedikit net sell 5,7 miliar saja. Next kita bahas juga Bank Mandiri. Untuk BMRI ada normal correction kembali 0,4% ya, close di Rp5.175 per sahamnya. Dan kita lihat untuk Bank Mandiri ini cukup netral, ada akumulasi dari BK dan YU, namun mayoritas investor asing ini masih mencatatkan net sell. Jadi untuk Bank Mandiri sendiri ya, kalau misalnya kita perhatikan ini ada net sell 20 miliar, memang angkanya tidak terlalu besar, tapi ini menunjukkan bahwa ada potensi Bank Mandiri bisa kembali menyentuh level supportnya di 5 ribuan. Jadi untuk teman-teman yang ingin averaging down Bank Mandiri bisa tunggu di sekitar 5.000 ya, untuk teman-teman bisa tambah muatan kembali. Jadi harus bersabar ya. Jangan sampai ketika ada sedikit koreksi 0, sekian persen, 0, sekian persen, teman-teman buru-buru beli dan all in. Next kita bahas juga BBCA. Untuk BBCA hari ini ada sedikit kenaikan ya dari zona closing kemarin, naik 0,8%, close di Rp9.125 per sahamnya. Ada normal akumulasi terutama dari RX, AKBB dan juga KZ. Jika kita lihat untuk saham BBCA ada net buy, ya tapi tipis saja hanya 35,5 miliar. Jadi ini menunjukkan bahwa investor asing juga akumulasi untuk big banks ini belum terlalu besar ya. Dan ya kembali lagi asing masih wait and see dan kita pun sebenarnya demikian. Untuk BBCA dan BBNI hari ini diakumulasi sedangkan Bank BRI dan juga Bank Mandiri ada net sell ya guys ya. So, cukup imbang sebenarnya antara akumulasi dan distribusi asing untuk saham big banks. So, kita coba move ya ke saham lain yang lebih menarik. Oke guys, kita lanjut ke PGEO. Untuk Pertamina Geothermal hari ini melanjutkan kenaikan 10,3%, close di Rp1.495 per sahamnya. Setelah sebelumnya sempat sideways ya guys ya, di zona 1.300 sampai di 1.400-an. Tapi perlu diingat bahwa PGEO ini sudah naik cukup tinggi. Jadi teman-teman yang mungkin ingin trend following ya guys ya, harus menahan diri ya, karena ini resikonya sudah cukup tinggi dan kita lihat investor asing pun hari ini mencatatkan penjualan ya alias net sell. Sedangkan yang akumulasi besar hari ini adalah investor domestiknya. Jadi untuk Pertamina Geothermal ya atau PGEO kita lihat hari ini asingnya mulai jualan alias net sell 61 miliar rupiah. Jadi ketika asing take profit ya, kita lihat beberapa investor retail pun juga ada take profit, ada XL, SQ, YP dan juga XC ya. Jadi sangat bagus ya guys ya, ketika sudah di harga tinggi, teman-teman investor yang sudah ambil di harga bawah, mereka tinggal jual saja di harga yang lebih tinggi. Sangat mudah kalau keputusannya adalah untuk menjual ketika profit. Tapi ketika pembatasan risiko ya alias harus membatasi risiko harus cut loss itu sangat-sangat sulit ya guys ya. Karena tentunya tidak ada yang ingin rugi seperti itu. Tapi untuk PGO memang sudah cuan beggar, jadi congratulations teman-teman yang sudah cuan luber ya di saham PGO ini. Kita lanjut ke saham Raja guys. Raja hari ini ada kenaikan 5,2%, close di Rp2.800 per saham. Kita lihat hari ini ada distribusi guys ya dari investor domestik, namun asingnya sepertinya ada akumulasi. Coba kita cek ya untuk saham Raja. Raja dari investor asing ada akumulasi di 12,4 miliar dan kalau misalnya kita perhatikan memang sempat terjadi net sell namun akumulasi yang cukup besar terjadi di 5 Juni. Jadi cukup menarik untuk saham Raja meskipun ada potensi untuk sideways lagi ya di sekitar 2.500 ya bisa juga breakdown di bawah MA 150 ya ke support minor di 2.450. Ya jadi kalau misalkan kembali sideways ya kisaran tersebut ya di harga 2.500 sampai 2.800 akan menjadi zona sideways untuk Raja. Tapi karena hari ini ada volume breakout, maka bisa kapanpun dinaikkan ya guys ya. Tapi tentu saja yang kita harapkan adalah ketika diakumulasi asing, maka harga sahamnya juga bisa ikut melesat tinggi seperti itu. Next kita coba analisa juga saham batubara ya. Untuk harga acuan batubara hari ini ada sedikit kenaikan 0,7% di level 104 USD per ton ya.
di 104 US dollar untuk harga acuan batubara yang masih cukup sideways sebenarnya, tapi masih cukup aman ya selama berada di atas 100 USD. Saya rasa masih cukup menarik untuk saham sektor batubara. Dan apalagi mayoritas saham batubara itu sudah turun ya guys ya setelah pembagian dividen. Kecuali Indi ya, mungkin dividen Indinya kecil jadi ketika ex date dividen harga sahamnya tidak turun ya. Ini biasa terjadi ketika dividen yang dibagikan oleh sebuah saham itu terlampau kecil ya, bahkan secara yield juga mungkin hanya 1%, 2%, maka terkadang tidak ada dividen trap gitu ya. Malah contohnya ini saham Indi, ya malah dia bisa naik gitu ya, karena ya tidak berarti apa-apa ya, ex date dividen 1%, 2% dari capital gain pun terkadang teman-teman bisa dapat 6%, 10%, ya 20% bahkan lebih seperti itu. Tapi yang menarik dari Indi hari ini adalah volume breakout-nya ya, ada volume breakout dan kita lihat juga mulai naik dari zona oversold. Kenaikan hari ini di 3,7% di level Rp1.505 per saham. Meskipun ada sedikit distribusi, tapi ada investor asing yang akumulasi nih untuk saham Indi. Jadi untuk saham Indi ya hari ini ada net buy di 4,6 miliar, cukup besar sebenarnya, dan akumulasi yang juga terjadi di tanggal 4 Juni itu 8,3 miliar, naik 6,9% ya. Teman-teman perhatikan ketika investor asingnya akumulasi, maka akan sangat mudah ya harga sahamnya untuk naik kembali, untuk rebound kembali. Jadi yang perlu kita pantau adalah akumulasi asingnya. Apakah ini saham yang terus diakumulasi asing atau tidak? Nah, nanti kasusnya akan seperti Antam dan juga PGEO ya. Semoga saja bisa rebound dan bahkan cuan beggar. Lanjut ke KKGI. Nah, KKGI ini juga sempat anjlok ya guys ya. Bahkan ketika trade war, harga saham KKGI-nya turun. Lalu untuk KKGI kita lihat hari ini ada kenaikan ya 3,5%. Ini adalah tanda bullish reversal yang kita lihat ya setelah zona sideways-nya close di Rp414 per saham. Hari ini ada normal akumulasi terutama dari CC, IU dan juga PD. Kalau misalnya kita lihat asingnya ini ada net buy ya, tapi tidak terlalu banyak untuk KKGI. Net buy asing hanya 446 jutaan saja. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di 5 perdagangan terakhir, ini asingnya terus melakukan akumulasi. Jadi untuk KKGI sangat menarik untuk trend following, apalagi kita lihat masih ya bertengger di resisten terdekatnya di 414. Ini adalah resisten sebelumnya yang mana juga sedang retest ya. Nanti akan retest lagi di 430 dan di 450 guys. Jadi untuk KKGI upside-nya masih cukup tinggi. Kalau misalkan memang ada rebound ya, maka teman-teman bisa cuan luber di saham KKGI ini. Kita lanjut analisa Adro ya. Untuk Adro hari ini juga masih cukup sideways di level Rp2.120 per saham. Overall ada akumulasi dari domestik sedangkan asingnya net sell 74,6 miliar. Jadi untuk Adro sendiri kalau misalnya kita perhatikan asing belum kembali tertarik akumulasi saham Adro ya. Jadi kita lihat teman-teman di sini masih banyak net sell-nya. Hari ini bahkan net sell 74 miliar. Ya, jadi asingnya belum akumulasi kembali ya untuk saham Adro. Kita cek untuk AAD. AAD hari ini ternyata ada koreksi 1,7% di level Rp7.100 per saham. Ada distribusi yang cukup besar dari domestik sedangkan asingnya ada sedikit akumulasi. Jadi AAD memang kita pantau akumulasi asingnya lebih menarik ya dibandingkan Adro. Namun AAD hari ini hanya net buy 1,9 miliar saja. Ya meskipun ya kemarin net buy cukup besar ya 39 M, hari ini tipis saja hanya 1,9 M. Kemungkinan akan kembali sideways, tapi teman-teman masih bisa berharap AAD-nya akan rebound kembali ya. Karena asingnya ini sebenarnya masih cenderung akumulasi guys. Ya AAD-nya masih cenderung akumulasi untuk perdagangan di hari ini dan bahkan di 1 minggu terakhir seperti itu. Jadi menurut teman-teman saham mana nih yang lebih menarik? Apakah AAD, Adro, KKGI atau Indi di sektor batubara? Sedangkan untuk Raja saya rasa masih cukup oke untuk dipantau dan untuk entry buy, untuk trend following juga oke. Sedangkan PGEO sudah high risk. Untuk saham Big Banks ya kemungkinan besar akan cukup sideways dan bisa saja ada koreksi kembali jika asingnya melanjutkan distribusi. Kita coba cek ya, hari ini saham yang paling banyak diakumulasi asing ada BRMS, lalu ada BBNI, Antam, Toba, Telkom, BBCA, UNTR, PTBA, AMRT, ada saham Raja juga,
BKSL, Tepia, Fore, Cepin, DSSA, Isat, lalu ada Elsa, Oasa, dan juga Inco. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.